Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu dosen yang kami hormati, serta Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa XC yang kami hormati pula. Izinkan kami dari kelompok 7 hari ini akan membacakan presentasi ya. Anggota kelompok kami yang pertama adalah Teguh Iswantoro, saya sendiri. Kemudian ada Ibu Kamilia Nur Umamah, ada Ibu Mardiana Palentika, dan Ibu Siti Muslihatun. Alhamdulillah di sini saya terlihat ganteng sendiri. Kemudian yang ingin kami presentasikan adalah analisis sastra baru, teori dan praktik pengajaran sastra. Namun sebelumnya, sebelum kita mulai, saya buka dulu ya Bu ya, tapi bukan dengan pantun, tapi dengan ya sedikit sajak lah itu. Di bawah langit yang terus menua, di tengah dunia yang berputar lebih cepat dari detak hati manusia. Kita berdiri di ambang sebuah gerbang-gerbang yang terbuat dari kata-kata, yang berkilau seperti bara, menyala seperti harapan, dan rapuh seperti mimpi yang nyaris terlupa. Hari ini bukan sekedar membuka sebuah presentasi. Kita membuka kembali takdir kata. Sebab sastra baru lahir bukan dari keheningan, tetapi dari pergulatan jiwa yang menolak berhenti merasakan. Ia tumbuh dari luka yang disembunyikan, dari cinta yang tak pernah diucapkan, dari keberanian yang meski gemetar tetap ingin mengubah dunia. Dan dari setiap bisikan kecil itu terjadi ledakan makna yang membuat hati manusia kembali percaya bahwa kata-kata mampu menyelamatkan sesuatu di dalam diri kita. Sastra baru adalah gemuruh dalam dada, adalah sayap yang tumbuh dari kejujuran, adalah cahaya yang menumpahkan warna baru ke dalam kehidupan. Ia menantang kita untuk melihat yang tak tampak, merasa yang tak terucap, dan mendengar cerita-cerita yang selama ini terkubur di balik riuh dunia. Maka di ruangan ini kita bukan hanya penonton perjalanan sastra. Kita adalah perjalanannya. Kita adalah saksi atas kelahiran gagasan-gagasan muda yang bernyanyi lebih lantang dari ketakutan, lebih hangat dari keraguan. Dan ketika lembar baru ini kita buka, kita sebenarnya sedang membuka diri pada kemungkinan yang lebih luas dari batas hidup yang kita kenal. Pada kisah yang mampu mengguncang, menyentuh, dan mengubah arah langkah kita. Maka, mari kita sambut sastra baru dengan seluruh hati yang mungkin pernah patah, dengan pikiran yang haus akan makna, dan dengan jiwa yang siap digugah. Sebab di dunia yang kian gaduh, di dunia yang kian letih, sastra baru hadir sebagai suara yang mengingatkan kita bahwa manusia masih mampu merasa. Bentar, nah. Baik, Ibu. Apa? Kita lanjutkan untuk presentasi kita. Nanti yang insya Allah akan dibacakan oleh teman-teman saya yang sudah tadi saya sebutkan. Namun sebelumnya eh, saya bacakan dulu latar belakangnya bahwa analisis karya sastra baru muncul sebagai bagian dari perkembangan dunia sastra modern yang menuntut penafsiran lebih mendalam, sistematis, dan ilmiah terhadap sebuah karya sastra. Perubahan zaman menghadirkan banyak karya sastra baru, novel modern, cerpen, kontemporer, puisi modern, drama modern yang memiliki gaya berbeda dengan karya klasik. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan analitis yang relevan agar pembaca dapat memahami pesan dan konteks yang diusung oleh pengarang secara lebih komprehensif. Baik, untuk selanjutnya ya akan dibacakan oleh rekan kami, Ya, akan terima kasih. dibacakan oleh Bu Diana, silahkan. Ya, terima kasih Pak Teguh. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau membacakan makalah atau PPT tentang analisis karya sastra baru. Analisis karya sastra baru adalah proses mengkaji, menafsirkan, dan mengevaluasi karya sastra modern dengan menggunakan teori-teori sastra yang relevan. Analisis ini bertujuan mengurai unsur-unsur dalam karya,
seperti tokoh, tema, gaya bahasa, alur, dan nilai-nilai. Sehingga makna karya dapat dipahami secara lebih mendalam. Analisis terhadap karya sastra baru itu menggunakan teori sastra kontemporer, strukturalisme, semiotika, feminisme, postmodernisme, sosiologi sastra, dan lain-lain. Mengutamakan pembacaan kritis dibanding sekedar ringkasan cerita, memperhatikan konteks sosial budaya, psikologis, dan ideologi pengarang. Selanjutnya mengungkap pesan, simbol, dan nilai yang tersirat dalam karya. Ciri-ciri analisis karya sastra baru, yang pertama bersifat objektif dan sistematis, itu dilakukan berdasarkan teori tertentu, bukan pendapat pribadi semata. Yang kedua, menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik karya sastra itu sendiri. Yang ketiga, menggunakan pendekatan ilmiah dengan langkah-langkah jelas. Selanjutnya, teks bersifat tekstual, yaitu berangkat dari data dalam teks sastra. Selanjutnya bersifat interpretatif, yaitu menjelaskan makna yang tersirat. Berikutnya bersifat kritikal, yaitu menilai kelebihan dan kekurangan karya sastra. Next, Pak. Bentuk-bentuk analisis karya sastra baru. Yang pertama yaitu dengan analisis dapat berbentuk, bentuk-bentuknya. Yang pertama bersifat artikel ilmiah, yaitu tulisan yang berupa data atau kajian secara ilmiah, esai kritis, makalah penelitian, skripsi atau tesis, kajian jurnal sastra, bersifat juga presentasi atau resensi secara mendalam. Selanjutnya akan contoh analisis secara singkat. Misalnya menganalisis puisi karya Hairil Anwar yang berjudul Aku dengan menggunakan pendekatan struktural. Yang pertama, tema di sini tidak ditampilkan puisinya, langsung ke analisis saja. Yang pertama, temanya itu semangat hidup dan perlawanan terhadap keterbatasan. Gaya bahasanya yaitu metafora, repetisi, dan diksi keras. Suasana pemberontakan dan keberanian, makna yang terkandung, pengarang ingin menegaskan identitas diri yang bebas dan kuat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Siti ya. Enggak, Pak Teguh. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Yang selanjutnya, mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Baik, terima kasih ya. Untuk yang selanjutnya yaitu analisis berdasarkan teori. Beberapa teori yang sering digunakan untuk analisis karya sastra baru yaitu yang pertama strukturalisme. Strukturalisme ini berfokus pada hubungan antar unsur, yaitu tema, alur, tokoh, dan latar. Strukturalisme juga merupakan pendekatan yang melihat karya sastra sebagai sebuah kesatuan yang utuh, yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berhubungan. Fokusnya bukan pada penulis, pembaca, ataupun konteks sosial saja, melainkan pada struktur internal karya itu sendiri. Strukturalisme menekankan bahwa makna lahir dari hubungan antar unsur, bukan dari unsur itu sendiri. Misalnya, pada tokoh antagonis memiliki makna karena ia berlawanan dengan protagonis. Konflik menjadi penting karena relasinya dengan tema. Latar mendukung suasana sehingga memperkuat pesan cerita. Yang kedua yaitu semiotika. Semiotika adalah menganalisis tanda, simbol, dan makna yang tersembunyi. Pendekatan ini melihat bahwa teks sastra bukan hanya sekumpulan kata, tetapi sebuah sistem tanda yang menyampaikan makna tersurat maupun tersirat. Semiotika menilai bahwa setiap objek, tindakan, dialog, ataupun peristiwa bisa menjadi tanda yang merujuk pada makna tertentu.
Yang ketiga yaitu psikologi sastra. Pendekatan ini mengkaji pada kondisi psikologis tokoh ataupun pengarang. Psikologi sastra membuat analisis mendalam terhadap bagaimana tokoh bertindak dan mengapa ia bertindak demikian. Misalnya, tokoh yang selalu ragu dalam mengambil keputusan mungkin memiliki trauma pada masa kecil. Analisis ini memberi pemahaman lebih mendalam tentang dinamika batin tokoh, sehingga cerita terlihat lebih realistis. Yang selanjutnya, next, ya, sosiologi sastra. Pendekatan ini mengaitkan pada karya dengan realitas sosial masyarakat. Jadi, sosiologi sastra menganalisis bagaimana karya menampilkan realitas masyarakat, baik berupa kritik sosial, ketidakadilan, kemiskinan, maupun perubahan budaya. Misalnya dalam sebuah karya yang berjudul Robohnya Surau Kami. Di situ ada kritik kemunafikan sosial dan kerapuhan moral masyarakat. Pendekatan ini menghubungkan teks dengan kehidupan nyata sehingga dapat memahami fungsi sosial karya sastra. Yang berikutnya yaitu feminisme. Feminisme mengkaji ketidakadilan gender, representasi perempuan. Jadi di sini feminisme adalah pendekatan yang mengkaji tentang representasi perempuan. Jadi ketidakadilan gender dan bagaimana perempuan ditampilkan dalam karya sastra ini. Pendekatan ini membantu mengungkap bagaimana teks memperkuat atau menentang ketidakadilan gender. Misalnya, banyak novel modern menggambarkan tokoh perempuan yang kuat, mandiri, dan tidak lagi bergantung pada peran tradisional. Yang berikutnya yaitu postmodernisasi. Postmodernisasi ini menyoroti ironi, fragmentasi, dekonstruksi, dan juga pluralisme makna. Karya postmodern sering mengaburkan batas antara realitas dan imajinasi, serta mempertanyakan kebenaran tunggal. Cerita mungkin disampaikan secara tidak linier, tokohnya juga tidak stabil, dan narasinya dipenuhi ambiguitas. Pendekatan ini mengkaji bagaimana teks menolak struktur konvensional dan menawarkan makna yang berlapis-lapis. Next. Bentuk karya sastra baru. Yang pertama yaitu prosa baru fiksi modern. Prosa baru mencakup novel, cerpen, dan novelet yang berkembang pada era modern. Ciri-cirinya alur lebih kompleks, penokohan mendalam, konflik realistis, dan bahasa yang komunikatif. Di sini ada contoh. Yang pertama yaitu novel. Novel ini adalah Laskar Pelangi karya Andrea Hirarti atau juga ada juga Perahu Kertas karya Dewi Lestari. Kemudian yang kedua cerpen, contohnya pada Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis dan kumpulan cerpen Filosofi Kopi karya Dewi Lestari. Yang berikutnya yaitu novelet Sukreni Gadis Bali karya A.A. Panji Tisna. Next. Maaf, Pak Teguh, next. Oh iya, puisi baru. Puisi baru yaitu jenis puisi modern yang tidak terikat atau lama. Ciri-cirinya bentuknya bebas, tidak terikat, guru gatra atau guru wilangan. Menonjolkan makna dan imajinasi. Bentuk jenis-jenis puisi baru, contohnya yaitu puisi bebas. Puisi bebas ini tidak terikat bentuk dan jumlah barisnya ya. Contohnya karya penyair Rendra Hairil Anwar. Misalnya puisi yang tadi sudah disebutkan sama Bu Diana yaitu yang judulnya Aku. Kemudian yang berikutnya ode. Ode ini adalah puisi yang berisi tentang pujian atau sanjungan terhadap seseorang atau sesuatu yang dianggap mulia. Kemudian ada juga epigram. Epigram adalah puisi pendek yang mengandung nilai moral atau nasihat.
Kemudian ada romans, puisi yang menggambarkan tentang kisah cinta, kepahlawanan, atau petualangan dengan nuansa emosional dan imajinatif. Kemudian yang berikutnya ada beberapa contoh bentuk karya sastra baru ya. Izin mungkin ya membacakan untuk contoh puisi baru yang jenis ode. Ini adalah judulnya Puisi untuk Guru. Kebetulan sebentar lagi kita akan memperingati Hari Guru ya, oleh Muhammad Yanuar. Engkau bagaikan cahaya yang menerangi jiwa dari segala gelap dunia. Engkau adalah setetes embun yang menyejukkan hati. Hati yang ditikam kebodohan. Sungguh mulia tugasmu, guru. Tugas yang sangat besar. Guru, engkau adalah pahlawanku yang tidak mengharapkan balasan. Segala yang engkau lakukan dengan ikhlas. Guru, jasamu takkan kulupa. Guru, ingin kuucapkan terima kasih atas jasamu. Itu adalah contoh puisi baru jenis ode yang dibuat oleh Muhammad Yanuar. Baik, untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Kamilia. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Siti. Ya, Baik, saya akan melanjutkan mengenai pembahasan kita yaitu di slide berikutnya. Boleh di next, Pak? Ya. Kemudian ada contoh puisi baru jenis epigram, yaitu dengan judul Perjalanan Usia oleh Chandra Malik. Anak-anak tumbuh dengan mendewasa. Akankah aku tumbuh menua? Kelak mereka butuh lawan bicara. Apakah kala itu aku kakek pelupa? Anak-anak tidak selamanya bayi. Mereka butuh tak hanya dimengerti. Mereka punya mata, punya hati. Tidak cukup dengan harta diwarisi. Sampai kapan usiaku ditakdirkan? Sampai batas itulah aku dihadirkan. Sebagai orang tua, sebagai teman, sampai batas waktu yang ditentukan. Tak baik jika mereka di sini saja, hangat dipeluk rumah dan keluarga. Kehidupan itu penggambaran jiwa, dan mereka pengelana berikutnya. Jika tumbuh dewasa ada ujungnya, jangan sampai menua sia-sia. Dalam perjalananku, menyusuri usia setidaknya harus pernah bijaksana. Kemudian ada juga bentuk karya sastra baru dengan jenis romance, yaitu judul Cinta di Penghujung Senja oleh Aksara Luka. Kehadiran dirimu memberi banyak warna, terlihat anggun dan indah kala dipandang, membuat mata ini tak dapat berpaling. Namun, sangat disayangkan, hadirnya dirimu tidaklah lama. Dirimu hadir hanya untuk melukis kisah di penghujung senjaku, tidak untuk melukis cerita di dalam setiap waktuku. Adapun unsur-unsur karya sastra baru, yang pertama adalah unsur instrintik. Unsur dari dalam karya. Yang pertama adalah terdapat tema, yaitu ide pokok ataupun gagasan utama dalam cerita tersebut. Contohnya adalah mengenai isu yang sedang relevan dengan kita, yaitu kritik sosial, perjuangan hidup, cinta, dan ketidakadilan. Tokoh dan penokohannya, yaitu pelaku cerita dan karakterisasi. Contohnya adalah tokoh protagonis, antagonis, ataupun tokoh pembantu, serta alur atau plot dalam cerita tersebut, yaitu terdapat alur maju, mundur, maupun campuran. Lalu latar atau setting mengenai tempat, waktu, suasana yang dicontohkan dengan sekolah di Belitung dalam novel Laskar Pelangi. Lalu adalah amanat, pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Berikutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang orang pertama adalah aku sebagai contohnya, lalu orang ketiga dia, dan serba tahu.
Adapun juga gaya bahasa yang digunakan mengenai majas, diksi, ataupun simbol. Lalu unsur yang berikutnya adalah unsur ekstrinsik. Unsur di luar karya yang memengaruhi terciptanya karya. Yang pertama adalah biografi pengarang. Lalu misalnya latar hidup Andrea Hirata memengaruhi tema pendidikan dan kemiskinan. Adapun kondisi sosial masyarakat, misalnya mengenai cerpen tentang ketidakadilan sosial dan kesenjangan sosial. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu nilai moral, nilai budaya, nilai pendidikan, nilai agama, serta latar belakang sejarahnya. Misalnya seperti novel berlatar belakang kolonial ataupun kerajaan. Kesimpulannya adalah karya sastra baru merupakan bentuk ekspresi kreatif yang lahir dari pemikiran, perasaan, dan pengalaman pengarang yang disampaikan melalui medium bahasa secara imajinatif. Karya ini biasanya menampilkan tema-tema yang relevan dan mengangkat isu yang sesuai dengan kehidupan modern kita. Gaya bahasa yang lebih bebas, serta eksplorasi struktur yang tidak selalu terikat pada aturan tradisional. Selain menyajikan hiburan, karya sastra baru juga mengandung nilai-nilai moral, sosial, dan filosofis yang mengajak pembaca memahami realitas dari sudut pandang yang berbeda. Melalui perpaduan unsur intrinsik dan ekstrinsik yang kuat, karya sastra baru mampu memperkaya wawasan, memperluas empati, dan memberikan pengalaman yang estetis yang mendalam bagi para pembacanya. Sudah, saya kembalikan kepada moderator Pak Teguh. Baik, terima kasih teman-teman dari kelompok 7 yang sudah membacakan presentasi kali ini tentang karya sastra baru. Nah, untuk kemudian kita lanjutkan di forum ini. Yang pertama, kita akan membuka kesempatan, silakan bagi teman-teman kelompok lain yang ingin menanyakan, ya. Yang di termin pertama ini kita berikan 3 penanya terlebih dahulu dari kelompok lain yang ingin bertanya, dipersilahkan. Nanti Sebelumnya tolong. izin Pak Teguh ya Oh Pak. ya, siap Ibu, Boleh? siap. Saya ingin menambahkan mungkin bermanfaat untuk kelompok ini. Siap, Bu. Jadi sastra baru itu kira-kira dimulai kapan ya Pak ya? Pak Teguh. Saya malah nanya ya, katanya mau nambahin kok malah nanya ya Pak ya. Bagaimana ini? Ya, Siap, kan Ibu. ada sastra lama kemarin itu ya Pak ya. Ada sastra baru sekarang. Nah, sastra baru itu kapan periodisasinya? Abad 20 ya? Iya, betul. Angkatan 20. Ya, angkatan 20 ya, Ibu. Ya, angkatan 20, orang sebut angkatan Siti Nurbaya. Padahal yang pertama kali lahir bukan Siti Nurbaya ya. Bukan karangan Marah Lusri. Tapi yang pertama itu Asap dan Sengsara. Tapi yang tren ya Siti Nurbaya. Ya kan? Maka disebut angkatan Siti Nurbaya. Yang kedua itu angkatan 33. Yang ketiga 45. Angkatan 60-an, 70-an. Angkatan 80, 90, 2000, dan sekarang. Ya, oke. Nah, itu angkatan. Analisis sastra baru sebenarnya lebih didominasi dengan bantuan ilmu-ilmu lain atau disebut multidisiplin ilmu. Ya, kita bisa minta bantuan sosiologi sastra, antropologi sastra, psikologi sastra, semiotika, ilmu tanda ya, dan banyak lagi. Ya, ada new historiogism. Masih banyak lagi. Karena memang permasalahan sastra baru ini tidak hanya terbatas pada teks sebagai suatu karya yang otonom. Permasalahannya semakin kompleks ya, yang diwujudkan, diimplementasikan dalam sebuah karya sastra. Itu pun mengajak kita untuk menganalisis sebuah karya sastra dengan menggunakan bantuan ilmu lain, baik itu multidisiplin atau mungkin lebih banyak lagi, bukan hanya 2 ilmu, mungkin 3, 4 ya,
Saya butuh filsafat, saya butuh budaya, saya butuh bagaimana kehidupan sosial politiknya dan sebagainya. Ya, untuk membuka makna atau memahami makna sebuah karya sastra. Itu saja. Makanya nanti akan muncul juga sastra-sastra di era 2000 ke sini sampai 2020-an berapa itu kita kenal adanya sastra wangi, sastra cyber, ya kan? Ada sastra indie, ya kan? Ini bentuk-bentuk sastra baru yang memang sudah muncul di hadapan kita dengan karakteristik masing-masing dan kita pun juga mendekati mereka menganalisis karya-karya seperti tadi saya sebutkan itu dengan teori dan metode yang mungkin berbeda. Oke, itu saja tambahan dari saya. Silakan dipandu Pak Teguh ya sebagai laki-laki yang paling ganteng di kelompok ini ya, di kelompok ini ya, tapi di karena laki sendiri ya Pak Teguh ya. Alhamdulillah Bu, ya Bu. Iya. Baik, terima kasih Ibu atas tambahannya. Baik teman-teman, ini sudah ada yang raise hand. Yang pertama dari Bu Eha Solihat ya. Bu Eha dari kelompok berapa Ibu? Dari kelompok 9, Pak. 9. Silahkan Ibu pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Teguh atas waktunya. Tadi kan sudah disebutkan bahwa analisis sastra baru dibantu oleh bantuan ilmu lain ya, dianalisis dengan bantuan ilmu lain dan sifatnya kritikal. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah mengapa harus gitu loh, kenapa harus bersifat kritikal? Dan apa resikonya jika analisisnya ini dari sastra baru ini hanya bersifat deskriptif atau ringkasan ceritanya aja, gitu Pak Teguh. Terima Siap, kasih. siap. Ya, siap. Saya ulangi ya Bu ya. Mengapa analisis karya sastra baru itu harus bersifat kritikal seperti itu ya Bu ya? Ya, betul Pak. Oke. Baik, kita tampung dulu ya Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama, yang kedua dari Ibu Brigita. Silakan Bu Brigita. Iya Pak, saya mau menanya. Dari kelompok berapa Ibu ya? Maaf. Kelompok 9 Pak. Oke, siap. Menurut kelompok ini sendiri, apakah unsur intrinsik sebuah sastra baru mampu membuat sastra tersebut menjadi lebih populer? Ada Baik. suaranya nggak? Siap, siap, siap Ibu. Saya Oke, ulangi ya Bu ya. Apakah unsur ekstrinsik ya Bu ya? iya, Sebuah sastra baru mampu membuat sastra tersebut menjadi populer. Itu ya Bu ya? ya, ya, Baik, makasih kita Pak. tampung dulu Ibu ya. Kemudian yang terakhir ada dari Bu Dania. Silakan Bu Dania. Terima kasih Pak Teguh. Saya Dania, Pak, izin bertanya. Tadi kan suara saya terdengar nggak, Pak? Jelas Bu. Oh, jelas. Dengar. Ya. Tadi kan membahas tentang analisis sastra ya, analisis Ya. sastra baru. Ada yang ingin saya tanyakan. Jika konteks sosial dan budaya boleh tidak sih dipertimbangkan dalam analisis sastra baru? Terus, kenapa sih pendekatan ini lebih memilih fokus pada teks saja? Apakah bisa dengan fokus yang lain? Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Bu Dania. Saya ulangi lagi ya. Apakah konteks sosial dan budaya boleh dipertimbangkan dalam analisis sastra baru? Begitu ya Bu ya. Mengapa pendekatan lebih memilih fokus pada teks saja? Seperti itu betul ya Bu ya. Betul, Pak Moderator. Baik, teman-teman dari kelompok 9 mungkin ada yang mau menjawab. Maaf, Pak Teguh kelompok 7. Oh iya, astagfirullahaladzim. Saya lupa sendiri dengan kelompoknya. Kelompok 7, silakan ibu-ibu. Atau tadi yang dari Bu Eha, eh,
Saya mau jawab dulu ya, Bu Eha ya. Sebenarnya moderator nggak perlu jawab sebenarnya ya, Bu ya. Moderator harusnya netral ya. Cuman untuk di kelompok ini saja nggak apa-apa lah ya, Bu ya. Biar kelihatan aktif gitu. Kalau di luar kan jelas nanti nggak boleh loh moderator itu menjawab memihak salah satu pihak. Kan nggak boleh. Betul nggak, Putri? Iya, Nah, tapi kalau di luar kan moderatornya dibayar, Pak. Satu dibayar. Nah, ini ya, moderatornya bagian dari kelompok, jadi harus bertanggung jawab juga dengan ya. kelompoknya. Betul nggak, Bapak Ibu? Oke, siap, siap, Iya, siap. oke. Ya, ini moderator Palu Gada gitu ya. Heeh, Siap. betul ya. Ya, oke. Tadi dari Bu Eha, saya ulangi Bu Eha ya, takut saya salah tadi. Mengapa analisis karya sastra harus bersifat kritikal seperti itu, Ibu? Dan apa risikonya jika analisis hanya bersifat deskriptif atau ringkasan cerita? Ya, saya coba menjawab sesuai kemampuan saya, Ibu ya, sepengetahuan saya. Nah, kalau analisis yang hanya eh, kalau analisis yang hanya bersifat deskriptif itu meringkas cerita, itu akan gagal mengungkapkan nilai sastra, simbolnya, relasi antar unsur, serta makna yang tersirat. Makna yang tersirat itu adalah makna yang tidak diungkapkan secara langsung seperti itu loh. Kemudian karya sastra baru dibangun dengan kompleksitas tema, struktur, dan pesan sosial sehingga memerlukan penilaian yang lebih kritis untuk menemukan kelebihan, kemudian kelemahan, konstruksi ideologinya, serta relevansi terhadap konteks modern. Ya, tanpa pendekatan kritikal, saya kira pembaca itu bisa jadi akan kehilangan peluang untuk menafsirkan kedalaman dari pesan yang ingin disampaikan, kemudian akan kehilangan estetika dalam berbahasanya dan gagasan pengarangnya ya, sehingga analisis itu tidak menghasilkan pemahaman ilmiah dan hanya menjadi ya narasi ulang storyline aja seperti itu sih Bu. Mungkin itu jawaban dari saya Ibu Eha. Mungkin ada tambahan dari Ibu dosen atau teman-teman yang lain untuk Mungkin dari menguatkan. teman-teman yang lain dulu, atau Bapak Ibu yang mungkin sudah memahami tentang bagaimana pentingnya kritik sastra, daripada kita hanya memberikan sebuah sinopsis ya Pak ya. Betul. Iya, atau deskripsi yang sangat apa ya, sangat dangkal. Kan justru kritik sastra modern itu diharapkan lebih menyentuh ranah-ranah aspek ilmu yang lain yang sebenarnya masuk juga di dalam sebuah karya sastra yang tadi kata Pak Teguh sebagai sebuah kompleksitas di era sastra baru ini ya Pak ya. Betul, Ibu. Mungkin ada yang mau menambahkan Bapak Ibu atau kepala sukunya dulu, saya belum mau dengar kepala sukunya ngomong ini. Bu Listi, Bu Listi kemana ya? Assalamualaikum, boleh izin menambahkan? Oh ya, silakan boleh menambahkan Bu Linda. Iya, Monggo Bu Ibu apa Linda. kabar? Baik ya. Baik, ini menambahkan Bapak Teguh dan teman-teman. Menurut pendapat saya, setelah tadi menyimak jawaban dan sedikit penjelasan dari Ibu dosen, mengapa sih analisis sastra baru itu bersifat kritikal gitu kan? Menurut pendapat saya, eh, eh, karena pendekatan ini harus dilakukan karena agar bisa membongkar secara lebih mendalam isi dari sastra tersebut. Artinya membaca tidak hanya melihat dari segi permukaannya saja, jadi perlu memahami lebih dalam lagi dengan cara menelaah unsur-unsur yang ada di dalam sastra itu, seperti tokohnya, temanya, alurnya, kemudian gaya bahasa, simbol-simbol yang penulis berusaha untuk menyajikan dalam sastra tersebut. Jadi tujuan utamanya di sini adalah agar membaca lebih memahami lagi, gitu menurut pendapat saya, makna yang tersembunyi atau pesan yang tersembunyi dari sastra yang disajikan oleh penulis tersebut, gitu. Gitu Bu, menurut pendapat saya Bu. Terima kasih. Jadi ada banyak yang implisit ya, yang tersirat-tersirat yang memang mungkin harus ditampilkan maknanya di permukaan oleh seorang kritikus. Kritikus itu kan sebenarnya dia posisinya di tengah antara pengarang dan pembaca. Dia itu sebagai jembatan atau menjembatani. Ya, tetapi kalau kita lihat kritikus itu bisa memberikan bagaimana pendapat dia
sesuai dengan perspektif dia. Ya kan? Boleh nggak? Boleh nggak Pak Teguh? Boleh ya? Boleh, Bu. Ya. Boleh. Kritikus kan juga penafsir makna juga. Artinya kritikus misalnya satu kelas ini ada 50 berapa 7, semuanya mengkritik satu karya sastra yang sama, mungkin pandangannya akan berbeda-beda. Dan itu sah-sah saja. Ya. Semakin bingung katanya ya semakin bagus itu karya sastra, kan betul nggak? Betul. Semakin banyak yang berkomentar itu karya sastra itu semakin bagus. Semakin yang tidak banyak yang orang memahami atau mau menganalisis ya. Kalau sekarang kan pendapat netizen ya Bu ya. Betul, Kalau iya. zaman dulu ya kritikus. Ya. Ya. Tapi kritikus itu kan seseorang yang bukan seperti netizen secara umum. Ya, netizen juga ada yang punya kemampuan akademik yang bagus, tetapi tidak semuanya. Artinya pembaca itu kan ada pembaca yang memang mempunyai kemampuan akademik tentang bagaimana mengkritik sebuah karya sastra, ada yang pembaca secara umum, kita harus membedakan itu. Kalau kritikus dia harus dibekali kemampuan kritik sastra. Ya kan kita sudah belajar dulu ya bahwa kritikus itu juga harus tahu tentang sebuah Teori sastra. Iya, teori sastra, ada sejarah sastra kan tahu ya. Bagaimana tipikal tiap periode dan sebagainya, itu juga mereka harus dibekali. Nah, sementara pembaca secara umum, kan dia hanya mengatakan, oh bagus cerita itu karena bla 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 gitu doang. Tanpa harus mengungkap teori-teori yang berkaitan dengan sastra yang kita pelajari di bangku kuliah. Kan beda. Betul ya Bu. Seorang kritikus dia akan menjelaskan panjang lebar berkaitan dengan pendekatan yang digunakan, teori yang digunakan, dan alasan kenapa seorang tokoh misalnya berbuat seperti ini. Misalnya kalau dia lihat saya dari sektor budaya, kenapa tokoh perempuan di dalam novel-novel apa? Ayu Utami. Misalnya kalau kita tinjau dari feminisme ya sekarang berani mengungkapkan hal-hal sebagai secara vulgar. Ya karena munculnya ada aliran feminisme di Indonesia kan. Iya Bu. Perempuan juga bukan hanya sebagai perempuan yang lemah secara female itu kan gender ya. Kalau perempuan itu kan melemah. Betul. Ya. Mungkin kalau Bu Listi itu tinggal di tangannya ditarik sama Pak Teguh aja mungkin udah jatuh ya kan secara kata siapa? Iya. Oh, kata siapa ya? Kata siapa dulu ya. Belum tentu Bu. Ya mungkin didorong sedikit aja ambruk ya Pak Teguh ya. Tapi kalau kan saya bisa melengos Bu. Dia kuat ya Bu. Kuat ya. Oh kita belum uji kekuatan Bu Listi ya. Nah, tetapi kita lihat secara feminin atau kaitannya dengan sosiokultural dan sebagainya, mungkin perempuan mempunyai sebuah kekuatan yang luar biasa, yang mungkin bisa dikatakan sama atau sebanding atau mungkin lebih di atasnya kan. Nah itu yang kita harus bedakan. Ya tahan uji, Bu Listi mungkin lebih tahan uji ya daripada Pak Teguh. Mohon maaf loh Pak Teguh, ini sebagai contoh ya. Oh iya Bu, siap Bu. Mungkin saya nggak ngerti ya. Nah ini faktanya memang harus dibuktikan kalian Bapak Ibu di sini. Ya. Perempuan itu kadang-kadang apa ya dalam kesulitan kadang lebih ini ya. Kalau laki-laki kalau kesulitan sedikit, kalau yang perokok ngerokok terus dia Bu Listi ya. Iya Bu. Oh udah. Kalau misalnya dia peminum minum, kalau perempuan paling nangis ya Bu ya. Nangis malam nggak bisa tidur. Nah, ini kan secara psikologi, sosiokultural mereka mempunyai tadi yang saya bilang sebagai feminin dia lebih mempunyai kekuatan. Tapi secara fisik ya itu tadi nggak bisa. Polisi memang bisa naik genteng, saya nggak bisa Bu. Jujur saya nggak bisa. Ada yang bisa naik genteng? Betulin genteng? Karena kalau ada misalnya Pak, saya mau jadi perempuan kalau naik genteng mah nggak Bu. Listriknya mati rusak, kita paling teriak panggil ya. Orang Bu, panggil orang. Ya, kalau nggak suaminya panggil orang kan begitu kan? Betul nggak Pak Teguh? Itu kerannya bocor. Emang ada perempuan yang Wonder Woman ya, tapi itu sedikit mungkin setengah nggak normal kali ya, setengah nggak normal, atau dia setengah laki-laki ya mungkin. Cuman masih ada yang ini Bu, masih ada yang jadi pertanyaan besar buat saya sebenarnya. Kenapa? Ketika kita dimintai tolong masang gas oleh istri. Kenapa nggak masang sendiri? Takut meledak. Nah, terus kalau meledak, kita bagaimana? Gitu. Oh, laki-laki kan tim gegana, toh. Iya, betul. Nah, anti ini kan, anti api. Ya, kalau yang meledak kan yang kena, nggak berani ya, itu nggak apa-apa kan, bapaknya kuat ya polisi ya? Iya. Betul kan? Nah, maksudnya berarti kalau kita terluka,
dan apa-apa terjadi Kita udah apa-apa. nyediain obat biasanya, Pak. Ya, Ayo, itu. siapa tuh yang nggak berani? Nah, itu kondisi yang terjadi seperti itu. Tetapi kadang-kadang memang perempuan ini minta kesetaraan gender ya, Pak ya. Di dalam feminisme kesetaraan gender. Ya. Oke, menjadi menarik ya. Jadi tadi pertanyaannya apa tadi, Pak? Pak Teguh? Yang mana, Ibu? Gara-gara naik genteng jadi lupa saya. Pertanyaan tadi yang Analisis sastra pertama baru tadi. bersifat kritikal. Oh ya, harus sifat kritikal. Ya, tadi sudah dijawab Pak Teguh, sudah dijawab sama Bu Linda. Saya menambahkan sedikit, sepertinya sudah cukup ya. Karena kritikal itu akan bisa memahami sebuah karya sastra dari dimensi apapun. Sosial budaya, psikologi, dan sebagainya. Jadi makna lebih terungkap, lebih dalam. Beda dengan kita hanya memberikan sebuah sinopsis atau deskripsi yang sangat simpel. Bentuknya seperti ini, itu kan nggak terlalu mendalam memahami sebuah karya sastra. Jadi maknanya tidak holistik, tidak penuh, tidak utuh. Nah, dari situ. Oke, lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dari Bu Brigita ya, Bu ya. Itu kan, apakah unsur ekstrinsik sebuah sastra baru mampu membuat sastra tersebut menjadi populer? Seperti itu ya, Bu Brigita. Silakan teman-teman dari kelompok 7 yang Eh, baik, Pak. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Brigita ya. Mengapa unsur ekstrinsik mampu membuat karya tersebut menjadi populer? Jadi, kenapa bisa membuat karya sastra baru ini menjadi lebih populer? Karena karya sastra baru ini adalah lebih relevan dengan kondisi sosial dan budaya kita saat ini. Contohnya, banyak dari tema-tema yang bisa kita angkat itu mengenai tentang isu sosial, isu psikologis, ataupun isu mengenai gender seperti feminisme yang tadi sudah kita bahas. Lalu juga dipengaruhi oleh media dan platform yang bisa mengakses mengenai karya sastra tersebut, seperti yang saat ini banyak kita gunakan, antara lain adalah ya, Instagram, TikTok, dan Twitter. Serta pengaruh dari ekonomi sendiri dan penerbitannya. Lalu ada pula pengaruh dari latar belakang pengarangnya. Jadi popularitas penulis itu juga mempengaruhi karya yang diciptakannya itu lebih cepat viral, seperti itu, Pak. Seperti itu, Pak. Mungkin ada yang bisa ditambahkan dari teman-teman kelompok ataupun di luar kelompok. Ya, makasih Bu Kamelia bagaimana, Bu jawabannya. Brigita? Sama-sama, Bu Brigita. Cukup? Cukup Pak Teguh. Ya, itu tambahan sedikit ya, Bu ya. Tadi unsur ekstrinsik itu kan salah satu biografi pengarangnya ya, Bu ya. Bayangkan jika saya yang membuat karya sastra, penulis Teguh Iswantoro, kemudian ada karya sastra dari siapalah yang terkenal gitu kan, Khairil Anwar. Tentunya orang akan bertanya-tanya kan, lah ini Teguh Iswantoro ini siapa, penulis apa gitu kan. Sedangkan Khairil Anwar biografinya kan sudah istilahnya sudah semuanya tahu lah. Nah, itu akan menambah lebih populer lagi seperti itu, Ibu. Iya, betul. Betul, Pak Teguh? Ya, Iya. Bu Listi mau menambahkan? Boleh. Ya, Tadi silakan. dipanggil Ibu kan? Ya, Iya, iya, ya. iya. Saya nongol nih, Bu. Oke. Ya, ini mah pengalaman saja ya. Maksudnya untuk pembelajaran sastra anak-anak. Kalau biasanya dalam menganalisis sastra kita cenderung fokus di unsur intrinsik yang tekstual. Tapi sebenarnya untuk merangsang imajinasi anak, terutama merangsang mereka untuk menulis karya sastra, itu bisa diawali dari mereka menganalisis dengan kita memperkenalkan siapa sih pengarang ini, bagaimana sejarah hidupnya hingga lahir karya tersebut. Seperti itu. Bahkan kalau mau dibumbui dengan peristiwa sejarah itu lebih bagus. Waktu itu saya pernah waktu di SMK, saya mengajar SMK yang cerpen Seno Gumira Aji Dharma yang pernah jadi dramanya itu Jakarta 2030 apa kalau nggak salah tuh. Yang cerpennya itu Clara Ottawa,
Yang mohon maaf itu peristiwa 98 di mana ada kesenjangan, ada konflik keras ya antara kaum pribumi dengan orang-orang Tionghoa. Dan itu anak-anak tertarik gitu kan. Setelah saya kasih tahu bagaimana perjuangannya Seno Gumirak, Aji Dharma menghasilkan karya seperti itu. Dia muak dengan keadaan sosial Indonesia pada saat itu, tapi dibungkam. Di mana jurnalistik dibungkam, sastrawilah yang muncul, sastralah yang muncul. Seperti itu. Nah, anak-anak jadi kayak, oh ternyata kita bisa bisa mengungkapkan pendapat ya, Bu. Walaupun segitu dibungkamnya pada saat itu, apalagi zaman sekarang. Nah, dari kita ngasih tahu, mengenalkan ke anak-anak sejarah si pengarangnya, sejarah konteks sosial budaya yang ada di cerita, anak lebih paham, lebih terasa nyata Bapak Ibu. Bahkan jadi belajar sejarah tuh jadi tahu dari kita, dari sastra. Bahkan mereka ternyata lebih enak belajar sejarah lewat cerita, Bu, daripada kita tanda kutip belajar sejarah lewat buku. Cuma ya lagi-lagi kita sebagai guru bahasa dan sastra Indonesia tetap harus mengarahkan pada anak-anak. Karena pada dasarnya realistisnya sebuah sastra tetap masih masuk ke imajinatif realistis. Maksudnya masih ada olahan imajinatif dari pengarang buat bumbu-bumbu penyedap cerita itu sendiri. Jadi minimal lewat sastra kita bisa merangsang anak untuk belajar hal lainnya. Salah satunya sejarah, di mana pelajaran yang mungkin tanda kutip anak-anak merasa bosan mendengarkan guru bercerita yang serius seperti itu. Yaitu Pak, jadi unsur ekstrinsik itu cukup penting dalam menganalisis sastra, minimal merangsang imajinasi anak. Siapa tahu anak lebih tergugah dalam memproses pembuatan sastra itu sendiri. Terima kasih Bapak Ibu kelompok 7. Iya, saya ingin menambahkan ya terkait dengan kritikan Bu Listi tadi. Nah, ini biar menjadi polemik ya buat kita biar rame, biar nggak ngantuk nih, udah jam kedua kan, biasanya udah mulai kendor ini. Nah, berkaitan dengan pengajaran sejarah yang tidak menarik. Ini mungkin pandangan mahasiswa-siswa Bu Listi ya, yang Iya. hitungannya tahun-tahun, konsep-konsep tertentu, peristiwa-peristiwa tertentu, tambah lagi mereka sekarang sudah tahu dari YouTube bahwa sejarah itu kadang itu nggak benar loh. Kan ada yang bilang gitu ya, Bu ya. Karena sejarah tergantung penguasa kan begitu. Wah, tambah lagi terpuruk nih guru-guru sejarah nih. Kasihan teman-teman kita. Tetapi permasalahannya, ingat saya waktu kecil itu senang kalau belajar sejarah, Bu. Apalagi bicara tentang kerajaan. Ya, kerajaan apa ya, yang rajanya Putri Sima, Kalingga ya. Ya, itu dijelaskan sama guru saya bagaimana sikap tegas Putri Sima sebagai ratunya waktu itu ketika harus memerintah kerajaannya dengan tegas, artinya siapa yang bersalah, kalau tangannya salah, tangannya dipotong. Kalau kakinya yang salah, kakinya dipenggal. Kan begitu. Dan itu ternyata anaknya sendiri, itu sampai sekarang masih membekas Bu Listi ya. Anaknya sendiri itu dipotong kakinya karena menendang pundi-pundi kerajaan itu. Dia tidak pandang bulu. Apa yang saya dapatkan ketika itu? Hebat ya kalau rajanya begitu. Waktu saya masih kecil ya, kelas 3, 4 SD itu. Dan itu membekas. Ternyata seseorang itu harus untuk menerapkan sebuah aturan yang menjadi sebuah negara atau kerajaan besar waktu itu rajanya harus tegas. Nah, itu yang saya dapatkan. Tetapi tadi bilang mendingan kita belajar sastra karena dari sastra ada sejarahnya juga, kan begitu. Apalagi bicara sastra sejarah. Tetapi kembali lagi sastra sejarah pun ada yang dimaksud dari imajinasi pengarang. Ya, yang ditambah-tambahkan bumbunya mungkin kebanyakan matchingnya atau mungkin sedang-sedang matchingnya ya, gurinya setengah mati dan sebagainya. Nah, itu kemampuan seorang pengarang. Betul kata Bu Listi tadi yang mengatakan Seno Gumirak Aji itu memang seorang jurnalis awalnya, tapi karena dengan jurnalis itu kalau bicara yang sebenarnya mungkin bukan hanya di Indonesia saja, itu tantangannya sama pemerintah kan begitu ya. Iya Bu, selesai beliau. Alasan pemerintah kan untuk stabilitas nasional, ya keamanan nasional, biar tidak menimbulkan huru hara yang lebih membakar masyarakat secara umum, biar stabilitasnya terjaga.
Jadi makanya yang bicara adalah sastra. Bahkan ada yang mengatakan ketika semua tidak bisa ditanyakan tentang kebenaran, sastra lah yang belajar, yang bicara tentang kebenaran. Itu saya setuju ya. Tapi dengan catatan seorang pengarang sastra itu, soalnya sekarang orang pengarang sastra juga sudah ada kadang pesanan juga Bu, Iya. atau orang yang seniman, saya bilang bukan pengarang sastra tapi seniman, itu ada yang pesanan politik juga. Betul, Bu. Zaman ini. Betul. Jadi kita juga harus, ini peran kritikus kembali lagi, peran kritikus yang harus apa? Harus secara rinci, secara melihat secara detail hal-hal yang implisit tadi. Ini kan butuh ilmu ya Bu ya. Yang tidak kelihatan itu nanti dinampakkan oleh seorang kritikus tadi. Ya, Bapak Ibu itu bisa menjadi seorang kritikus, melihat celah-celah yang tersembunyi di situ, dibuka untuk masyarakat secara umum. Nah itu, memang kalau kita lihat, itulah kondisi yang ada dalam sebuah pengajaran sastra kepada anak-anak ya, tetap meskipun sekarang banyak sastra cyber yang melalui webtoon dan sebagainya, itu tetap peran kita kan tadi juga didiskusikan bagaimana sekarang banyak anak-anak kita membaca ya sebagai pembaca bukan penulis ya. Oke, kalau sebagai penulis menjadi kreatif ya, tanpa harus dijajah oleh dalam tanda petik dijajah oleh redaktur atau apa suatu instansi tertentu dalam penerbitan, ya kan? Dulu kan kalau kita bisa masuk ke suatu penerbit itu kan harus diseleksi dulu dan itu prosesnya tidak cepat tetapi lama. Tetapi sekarang dengan adanya aplikasi-aplikasi kita masuk secara individual, siapa yang menghakimi kita? Ya netizen. Kan begitu ya Bu ya. Tetapi itu mungkin bagus buat kita sebagai penulis. Tetapi menjadi pertanyaan besar, apakah itu bagus juga sebagai seorang pembaca? Apalagi pembaca kita adalah anak-anak SMP, SD yang tidak punya filter di sana. Nah, peran kita, nah itu tadi, peran guru. Bukan hanya guru, guru juga nggak mau disalahin terus ya polisi ya. Pas dari sekolah itu bukan urusan saya, kan begitu. Iya, Bu. Nanti gurunya disalahin sama orang tua nyalain gurunya terus. Itu dosa warisan yang tidak akan terselesaikan sampai kiamat, kan begitu. Iya. Jadi betul kata Bapak Ibu yang berpendapat tadi ya. Itu hanya menambahkan aja. Silakan dilanjutkan lagi. Ibu, sebentar Bu, saya bertanya Bu. Boleh. Ke Ibu ya, ini dari penjelasan tadi Bu yang sudah dijelaskan sama teman-teman, sama Ibu juga, berarti seperti tren, promosi, dan media itu termasuk unsur ekstrinsik juga Bu dalam karya sastra. Terus kalau misalnya media Bu jadi unsur ekstrinsik dalam karya sastra, bagaimana waktu zaman dulu Bu sebelum misalnya ada media seperti sekarang ini digital gitu, sehingga karya sastra itu menjadi populer Bu. Misalnya tahun 33, tahun 45 mungkin. Selain dari radio mungkin ya Bu yang sering misalnya baca puisi gitu di radio gitu. Biasanya juga masuk ke sastra koran ya, media koran ya biasanya dulu ya Bu ya. Ada di koran-koran itu suka ada cerpen, ada apa ya, meskipun bukan pemenang ya Bu ya. Ada di koran. Dulu Kak, kita sudah mengenal tulisan. Karena kan kita katakan sastra baru itu setelah kita kenal bahasa Indonesia kan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dan sebenarnya pengertian sastra baru dan lama itu banyak pendapat yang mengatakan, ada yang mengatakan bahwa sastra lama itu karena pengaruh, artinya memang karya nenek moyang kita dan pengaruh orang-orang timur seperti orang-orang India, seperti orang Arab. Syair itu kan dari bahasa Arab kan sebenarnya. Tapi ketika kita sudah kenal novel, novelet, cerpen dan sebagainya, romance ya dan sebagainya ya, itu tuh pengaruh dari sastra barat. Seperti Inggris, Belanda, Amerika, Prancis dan sebagainya. Nah, jadi ada kebebasan bentuk, temanya macam-macam, temanya lebih ke apa ya Pak Teguh tadi bilang kompleksitas ya, temanya lebih kompleksitas tentang kehidupan ya. Kalau dulu kan enggak ya Bu ya. Terus bentuknya juga lebih bebas kan, bahasanya juga tidak apa ya, tidak terlalu terikat seperti yang dulu, tapi bahasanya yang penting komunikatif kan begitu. Misalnya kalau kita lihat. Jadi media yang digital tadi saya terangkan itu kan bagian dari tren juga ya, tren-tren sekarang termasuk media sebagai wahana untuk
memunculkan sebuah karya itu juga kalau kita lihat sekarang itu lebih, ya itu tadi nggak ada plus minusnya, saya katakan. Plus bagi seorang pengarang, minus bagi pembaca yang terutama pembaca anak-anak. Kan tadi ada yang mengatakan murid saya Bu masih SMP, tapi dia karena membaca cerita-cerita yang vulgar tentang bercinta, itu jadi kayak dewasa sebelum saatnya. Nah, itu bagaimana kita mengatasi yang kondisi seperti itu? Dan itu nggak bisa terbendung loh Bu Nuryamah, betul nggak? Iya, Susah. Tetapi tadi ada bapak-bapak yang mengatakan, kalau saya ngasih tugas, saya nggak mau, ini salah satu tangkap apa ya, menangkis ya, atau mengurangi yang kondisi negatif tadi. Bapak tadi bilang, saya maunya anak-anak kalau saya kasih tugas untuk mengkaji sebuah karya sastra, saya arahkan kalau cerpen misalnya cerpen-cerpen yang memang sudah terverifikasi, yang sudah tervalidasi oleh Kompas. Misalnya pemenang nominasi, misalnya juara 1, juara 2, juara 3 atau nominasi. Ya, itu. Jadi mereka itu cerpen-cerpen itu sudah tersaring, Bu. Pasti secara moral bagus, secara bahasa bagus, ya kan? Temanya juga bagus. Dan secara kualitas pasti, ya kan? Karena kan itu sama juga sudah ada penjurian di sana. Kan begitu. Jadi saya nggak bebaskan ke mereka untuk membaca di blog atau webtoon, ya kan? Memang tidak semua webtoon itu atau blog itu jelek, tidak ya Bu ya. Tetapi namanya kehidupan, ada saja yang bagus dan yang buruk. Kita tahu bagus karena ada yang buruk. Kita tahu buruk karena ada yang bagus, kan begitu Bu. Nah, oke Bu, bagaimana Bu Nuryamah? Dan itu nggak bisa dihindari. Kayak sekarang trennya kalau kita lihat tentang apa? Kalau feminis ya, itu kayak misalnya Supernova, Ayu Utami yang dengan vulgar melihat sesuatu ya tentang gender ya, bahkan secara terbuka bagaimana pendapat seorang perempuan tentang seksualitas ya. Dulu kan sesuatu seksualitas itu nggak ada di permukaan, betul nggak? Ya kan, nggak ditampilkan di permukaan di zaman-zaman dulu, itu tabu. Bahkan kita langsung dicap sebagai pengarang apa Pak kalau yang seksualitasnya tinggi itu. Ada dulu pengarang Indonesia Timur siapa ya? Motinggo Buse. Masih kenal kalian Motinggo Buse? Iya Bu, Motinggo pernah. Buse itu karangan-karangannya itu baca. vulgar banget Bu. Maka dikatakan wah itu nggak berbobot kan begitu ya Bu ya. Tapi kenapa sekarang Ayu Utami dengan samannya mengungkap realitas memang kenyataan di dalam kehidupan masyarakat ada tentang kehidupan seorang pastor kan di situ ya. Dan itu nyata real gitu. Dan dia mendapat penghargaan. Padahal zaman Motinggo Buse, wow dikecam habis-habisan ya Bu ya. Motinggo Buse, wow pengarang apaan itu? Pengarang kacangan, nggak berbobot lah, apalah. Tapi Motinggo Buse pernah menghasilkan sebuah karya yang bagus ya, yang judulnya Malam Jahanam. Itu mendapat penghargaan juga. Motinggo Buse. Oke. Tapi sekarang ada Supernova, ya kan? Ada macam-macam ya Bu ya, Pulisti ya, pengarang-pengarang baru kita. Di Lestari, Ayu Utami, Jenar Maesa Ayu ya. Iya, Jenar Ya, Maesa bahkan Ayu, di cinta tak pernah di sama. judulnya. Oh, Itu masih mending Bu. Ada judulnya Jangan Main-Main Dengan Kelaminmu. Ah, Atau ya, mereka itu. bilang saya Apa yang monyet. ngarang itu ya? Tuh. Jenar Waduh, ya? serem. Dari judulnya aja Istimewa. udah kayaknya Iya, ini. dari judulnya aja udah serem. Tapi sebenarnya itu banyak membela hak perempuan sih kalau kita mau baca dengan dalam gitu kan. Tapi nggak cocok kalau diajarin ke anak-anak. Iya. Jangan. Mungkin kalau anak SMA ya Bu ya. SMA, Atau iya. kuliah. Iya, anak SMA pun mungkin kelas kecil kali ya, maksud kayak kelas literasi. Kalau kelas umum besar, saya mah agak riskan, Bu. Soalnya bahasanya beliau, Masya Allah, tabarakallah banget, Bu. Bahasanya Jenar. Kalau saya lagi seneng Terelie Bu. Oh iya, Terelia masih apa lembut ya. ya banyak fantasi kan. Bahasanya kayak hujan, kayak Iya. apa lagi ya. Ya. Saya ada beberapa Terelia ya punya itu. Bagus ya. Dia nggak Bu, terlalu. terima kasih jawabannya Ibu. Itu Ya, seperti itu ya Bu Nuryamah ya. Jadi kita arahkan anak-anak itu sepengetahuan kita ya Bu. Artinya kita memberikan, kalau bahasa kasarnya itu dikurekin kupingnya ya. Meskipun hanya berapa persen yang masuk, tapi saya yakin
Seperti ya itu tadi, kalau peribahasa bilang apa ya, Pak Teguh ya, air yang menetes di batu itu ya lama-lama batunya juga akan, meskipun Hancur. tetesan-tetesan doang ya Bu ya, Iya. tapi kita nggak masa bodoh dengan anak-anak murid kita. Ya kan, makanya sekarang banyak kejadian kan Bu, anak kecil yang masih SD sudah punya anak. Ya kan ada di viral itu, masih SD sudah punya anak, ya kan? Iya, Itu karena mungkin astagfirullahaladzim. lihat, mungkin bisa tontonan, bisa film, ya. Nah, pengalaman saya dulu SMP masih remaja atau pra-remaja, saya hanya bacanya Anita Cemerlang. Ibu Yunoriama masih ingat Anita Cemerlang? Iya, iya Bu, ingat. Ya, Iya. iya memang seumur kita ya, Bu ya. Seangkatan ya, Bu. Iya, Jadi curhatan kita. Anita Cemerlang yang bercintanya seru iya, ya, Bu ya. iya, Cuma betul. cuman sekedar gitu, nggak ada vulgar seperti yang ditampilkan tadi oleh Cerbung tapinya pengarang-pengarang yang Bu, saat yang ini. paling menarik cerbungnya. Iya cerita, ya itu. Udah saya masih ingat kalau disuruh beli cabai atau apa ibu saya masak, tak dulu tanggung. Pokoknya sampai akhir baru saya selesai. Iya, Itu kalau beli itu langsung seharian itu Bu Listi. iya. Saya habiskan itu cerita itu. Tapi Tapi menarik. saya seneng yang horor Bu, Abdullah Harahap Bu. Oh iya iya. Oh ini penggemar film horor. Kayak anak-anak sekarang kan lebih seneng kalau Bu, kalau diceritain apa, Bu yang horor-horor aja. Saya senang cerita horor. Kayaknya kita bisa jadi penulis cerita horor Bu Nuryama kalau suka horor gitu. Ya. Oke. Ya, kita lanjutkan lagi. Iya, Pertanyaan Ibu. yang lain, Pak Teguh. Tadi ini ya Bu Nuryamah, menyambung dikit ya Bu. Tadi kalau Mhm. media sekarang kan itu memang lebih cepat membuat populer seperti itu ya. Lah kalau kalau zaman dulu gimana? Kalau zaman dulu kan biasanya kalau di masyarakat Jawa khususnya ya Bu itu kan karya sastra bisa diceritakan yang lewat pewayangan itu kan Bu, itu kan. Ya, bahkan sampai saat ini di suatu tempat, di tempat istri saya tuh tepatnya tuh di gunung apa itu namanya, dia terkenal untuk pesugihan, tapi orang-orang situ nggak ada yang nyembah di situ gitu loh, tapi orang-orang luar banyak banget. Gunung Itu di Kawi malam ya satu Kak? syuro, Bukan. gunung apa itu di Yang Cilacap? Salak, Jawa Bukan, Tengah. bukan. Apa Dia tuh? Jawa kecil, Barat. nantilah saya Betul. tanya istri. Ah, Jangan dikasih tahu nanti budesnya ke sana. Nah itu yang datang emang orang jauh-jauh semua, orang situ yang nggak ada yang tahu, nggak ada yang percaya gitu loh. Nah itu setiap malam satu suro sampai sekarang itu masih digelar pewayangan dan itu penontonnya luar biasa dari kecil sampai tua berjalan kaki berbondong-bondong ke situ. Bahkan teman saya itu tahu alur ceritanya gitu loh, karena ya itu saking menikmatinya cerita-cerita dari orang tuanya. Bahkan saya sempat tanya ke Pak D saya, Pak D, emang benar ya itu kisah Arjuna Mahabharata itu emang benar ya? Beliau meyakini benar itu titisan dewanya sekarang berwujudnya itu sebagai bintang itu loh. Sampai segitunya Bu gitu loh. Artinya kan eh, apa ya pengaruhnya melalui media wayang kuat banget di orang dulu gitu loh. Ya, itu namanya sebenarnya kan logika mereka kan kemarin sudah diterangkan itu masih pralogika. Jadi belum sampai logika yang realistis yang murni yang bisa diamati kan Pak ya. Betul. Jadi mereka percaya. Yang kemarin juga kita cerita tentang sastra Jawa atau pemerintah Jawa ya, Sultan Jawa yang untuk melegitimasi ya, masih ingat ya. Jadi untuk melegitimasi kekuatan kekuasaan mereka itu dengan mengatakan bahwa salah satu bagian dari istri Nyai Roro Kidul. Jadi rakyat percaya gitu loh Pak. Betul, Kalau udah hal-hal yang gaib itu kan apalagi orang Jawa ini ya. Tapi bukan hanya orang Jawa loh. Nanti kita yang Jawa marah ya. Yang dari luar Jawa pun juga mesti ada percaya Kalimantan, Sulawesi atau semua Nusantara ini masih ada percaya hal-hal yang pralogis tadi. Ya Pak ya. Itu kan proses manusia berpikir kan. Betul. Seperti itu. Informasinya di ini Pak Jumbri di Gunung Serandil, Cilacap. Oh, terkenal itu Pak, saya pernah dengar itu. Pak Soeharto aja pernah ke situ, Bu. Oh, gitu. Loh, kok nggak Ibu langsung sih Pak yang ngomong? Saya pernah dengar cerita PA itu dia. dari orang-orang tua dulu ya. Itu terkenal, tetapi saya juga belum pernah ke sana Bu Listi. Nanti kalau ke sana bareng aja, Bu. Mertua Oh iya saya siap Bu. mertua saya Siap, Bu. beberapa kali ke sono, Bu, tapi ngambilin makanannya. Oh, Coba Ibu cerita dong Pak. Ibunya cerita Ngambilin dong Pak. buahnya. Enggak, saya aja. Oh gitu. Nggak apa-apa Pak kalau Ibu mau cerita.
Tapi itu serem loh itu kalau ngambil makanan. Makanannya kan buat sesaji loh, Pak. Iya, sebenarnya kalau dalam konteks Islam nggak boleh sih, cuman iseng aja. Tapi kalau untuk pengaruhi kesurupan atau apa, saya juga orang yang tidak percaya, Bu. Saya pernah mengambil makanan di pinggir pantai itu, ya dekat di Gunung Serandil, tapi dia di pantai. Jadi orang ngasih sesajen, ada pisang, ada jeruk, ada apa. Mau saya ambil, masih ada orangnya. Nah, nggak ada, saya ambil, saya makan. Nggak ada masalah apa-apa, Bu. Cuman nggak bolehnya itu kalau dalam konteks Islam ya, Bu ya, itu makanan buat dipersembahkan bukan untuk Tuhan, tapi untuk setan. Itu yang nggak bolehnya di situ sih sebenarnya. Itu nggak, Oh, istilahnya nggak halal gitu. Kalau masalah takut kerasukan apa sih, saya Ya, nggak percaya sih. bukan kerasukan, tapi kemasukan jeruk sama pisang ya. Iya kan? Sebenarnya kan kerasukan itu kan masalah psikologis ya, Pak ya. Iya, betul. Ya, kalau kita mempercayai ya kita terjadi, tapi kalau kita tidak ya tidak. Kan itu masalah psikologis orang. Ya, jadi masih banyak hal-hal yang mitologi yang memang ada di sastra lama biasanya. Kalau sastra baru sudah tidak bicara tentang mitologi, tetapi bagaimana konflik sosial, masyarakat, ya, tentang ekonomi, politik, lebih berkutat ke itu. Tapi kalau yang lama-lama yang kemarin kita bicarakan, itu lebih ke arah mitologi dan sebagainya. Ya, itu kondisinya seperti itu. Sekarang orang, tapi sekarang juga masih banyak anak-anak dan kita sendiri tertarik dengan hal-hal yang mungkin nggak realis ya, Bu ya. Ya, yang film-film horor gitu ya, Bu ya. Saya suka ngeledekin kalau anak-anak kecil, tolong dong ceritain yang horor, Bu. Aku senang film horor atau cerita-cerita horor masa lalu ibu atau apa. Saya bilang, sekarang setannya udah nggak ada, saya bilang. Setannya itu jarang. Sekarang kan coba kamu tanya kamu sendiri atau orang tuamu, pernah nggak diliatin pocong? Kagak ada, pocongnya udah nggak ada semua. Pocongnya udah masuk ke apa HP ya kan? Betul nggak? Masuk ke Betul. orang jadi pembunuh ya kan? Nah kan Oh, seperti itu, udah nggak muncul kayak dulu Wewe Gombel atau apa ya Bu Nur Yamah ya dulu kan kita ditakuti seperti itu ya Bu ya. Nah sekarang udah masuk orangnya pintar laptop, pintar main HP, ya dia ikut di HP kan gitu. Itu setannya juga, saya bilang nggak usah cerita setan. Nah itu seperti, oke. Ya ada pertanyaan lain? Baik, Kita ini lihat. tadi Izin masih Putri, ada. saya Nah, mau melanjutkan cerita Pak Teguh tadi ya. Oh Hanya ya, hanya sedikit bercerita juga, karena boleh. balik lagi kepada Pak Teguh kan bilang bahwa saya nggak percaya gini-gini. Ini ada kasusnya nih Pak, fakta ya di kampung saya. Di mana Pak Perkara NTT ya Pak? bagaimana sajen itu eh, tidak diyakini bahwa ya itu kan makanan gitu-gitu. Saya nggak percaya sama hal-hal kayak gituan. Saya mau lihat apa yang terjadi. Dan faktanya adalah seperti ini ceritanya. Jadi orang ini setiap kali ada yang menaruh sajen gitu, ketika sudah nggak ada siapa-siapa, dia datang ke situ terus dia makan. Katanya, lah ini kan makanan enak, sayang banget ditaruh di situ terus nggak ada yang makan. Nah, hal ini tuh dilakukan terus-menerus sama dia dengan dalih bahwa saya nggak pernah percaya sama hal-hal kayak gitu. Toh ini kan makanan. Tapi Pak, yang terjadi adalah nggak lama setelah kejadian dia sering makan itu, dia mulai dapat penglihatan-penglihatan aneh. Dia tahu Pak, kapan waktu orang itu akan meninggal. Dan itu jadi satu pukulan tersendiri buat dia pribadi. Karena dasarnya adalah nggak percaya. Nah, ketika diceritain ke orang-orang yang lebih tua, ke tetua di kampung, ada yang bilang bahwa kamu sadar nggak ketika kamu makan sajian itu, kamu nggak cuma makan sendiri. Ada makhluk yang nggak kelihatan yang ikut makan bareng kamu. Dan mereka membuka aura kamu gitu. Itu hal jadi pukulan buat dia gara-gara nggak percaya itu tadi Pak. Jadi kalau ada yang lewat tiba-tiba kayak, ya ampun kasihan banget, bentar sore dia meninggal. Orang itu beneran meninggal. Jadi Karena itu nggak ini percaya. Wah, kali fenomena kafir. seperti ini gimana? Kalau fenomena seperti ini gimana? Nah, Eh, ini saya hmm, menambahkan lagi Pak Vilarius ya. ya, Itu di NTT ya Pak ya. iya Ya, Bu. saya dapat cerita dari teman ya di Bogor, tetapi sekitar berapa tahun yang lalu, belum lama sekali ya. Ya, di bawah 10 tahun lah. Itu kejadian benar, sama seperti Pak Teguh. Mungkin Pak Teguh baru sekali makan kali ya. Ini Baca juga doa juga kasus, kali Pak Teguh, Bu. nah, ini kasusnya sama seperti Coba lagi Pak, tetangganya coba atau lagi. Pak Vilarius ya. Dia sering makan, itu anak SD, karena orang nggak mampu. Ini kejadiannya di Jawa Barat ya Bu ya, di Bogor ya. Saya tahu tempatnya tapi saya nggak mau nunjukin. Oke.
Nah, saya cerita ke om saya. Om saya Kopassus ternyata itu anak buahnya, dia satpam. Dia cerita, anaknya hilang. Jadi anak itu selalu makan sesaji di tempat yang dekat rumahnya. Berkali-kali karena enggak, ya kan ingkung, tahu ingkung kan ya Bapak Ibu ya, ayam, nah kan enak. Sementara di rumah enggak pernah, karena kan keluarga miskin. Dimakan-makan, akhirnya hilang itu anak. Enggak tahu sampai sekarang kayaknya belum ketemu. Kalau dia hidup itu seusia anak saya yang pertama, sekitar umur 27 tahun. Tetapi sudah dimintain paranormal, katanya orang Kalimantan yang melihat, itu anak dipanggil diam. Tetapi sebenarnya posisinya di belakang rumah. Kita nggak bisa melihat dia. Ya, dipanggil tidak bisa. Tetapi padahal ibu yang dari Kalimantan itu biasanya bisa manggil anak-anak hilang itu bisa pulang dengan selamat. Tapi anak ini sulit. Nah, berkaitan dengan cerita Pak Filarius dan saya, kita itu hidup ini kadang-kala penuh misteri ya Pak ya. Betul nggak? Penuh misteri. Nah, jawabannya ya nggak tahu. Ya namanya misteri, ya kan? Itu pertanyaan yang besar untuk kita semua. Kemana? Kok bisa seperti itu? Tapi ada juga, saya punya murid orang Batak, kakak beradik. Yang satu nggak percaya setan, yang satu percaya. Yang nggak percaya nggak pernah dilihatin, yang percaya dilihatin terus. Nah, enaknya gimana hidup ini? Ya kan? Ya udah nggak usah percaya. Atau minta jangan dilihatin, gitu ya Bu ya. Ya kan gitu. Sebenarnya gini Bu, konteksnya apa ya? Setan itu kenyataannya di dunia ini, di berbagai daerah itu tidak ada yang sama, betul tidak? Betul, Ya, Apakah di betul. definisinya Amerika ada beda-beda. pocong? Betul. Tidak. Apakah di Arab Saudi setannya membuka aurat? Tidak. Nah, itu artinya eh, itu setan ada, tapi akan muncul sesuai perspektif kita gitu Iya, loh. betul. Budaya, Betul? budaya Nah, masing-masing. kalau orang kayak tadi yang itu kayak Pak Filarius kejadiannya, itu ketempelan Pak. Kalau dalam Islam, itu dia matanya ketempelan jin. Tidak ada seseorang yang bisa melihat jin. Jika ada yang melihat jin, itu akan diragukan syahadatnya. Syahadat itu bukan syahadat asyhadu alla ilaha illallah ya, tapi kesaksiannya itu tidak boleh di hadapan hakim, itu tidak bisa diterima. Itu kalau dalam konteks Islam ya, itu tertolak kesaksiannya, mau dia bersaksi atas nama Tuhan atau apa, kalau dia mengaku bisa melihat makhluk halus ini tuh kesaksiannya maka tertolak gitu loh. Nah, kalau dalam konteks Islam seperti itu, dia kok bisa melihat jin setan apa itu? Karena matanya ya ketempelan jin Diganggu. itu harus diruqyah seperti itu. Itu kalau Betul. dalam Islam seperti itu. Gitu. Jadi tergantung kita percaya atau enggak. Kalau kita percaya, kalau dalam prinsip Jawa, nek wani ya ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani. Kalau berani jangan takut-takut, kalau takut jangan berani-berani Jangan gitu berani-berani. loh. Iya, jangan berani. Kalau kita Kalau orang sholat Jawa tahu bilang nggak? wani-wani angas ya Pak, ada Nah, wani-wani kalau angas. saya lewat kuburan, saya tidak akan pernah membunyikan klakson, walaupun teman-teman saya membunyikan semua. Kenapa? Saya tidak mau menghormati mereka, tidak mau istilahnya tunduk pada mereka gitu loh. Kan mereka kadang membunyikan klakson titit, wah sebagai permisi, permisi apaan? Kalau saya seperti itu, kalau saya lebih baik membaca doa seperti itu loh. Orang dia Jadi, kalau mau ketabrak bisa terbang ya Pak ya. Bener nah, lagi, iya, Bu. Kenapa nah itu. merasa tertabrak kan begitu. Nah, ya Oke. kalau itu tadi Pak, kalau berani ya jangan takut-takut, kalau takut ya jangan Jangan berani-berani gitu. berani-berani. Betul, betul. Oke. Perspektif kita aja yang memunculkan Iya, apa yang iya. kita pikirkan bisa jadi kenyataan. Itu teman Tafir, saya yakin dia pasti ragu-ragu. Pasti Makanya ketika mikirnya yang baik-baik aja ya Pak ya. iya, ketika Betul. ketika habis makan itu cerita sama temannya, ih, awas lo, hati-hati lo, ntar ketempelan lo. Dia berpikir, terus makan lagi, ah nggak percaya, makan lagi cerita lagi, ih beneran lo, berani amat sih, awas lo, nanti buktikan sendiri. Akhirnya eh, difikirkan terus menerus, timbullah seperti itu. Gitu sih, kemungkinannya seperti itu. Menurut Oke. keterangan Rahel Mardival seperti itu. Oke, ya. Ya, malah kita cerita setan ini hari ini. Ya, yang tadi berkaitan dengan Aduh. sastrawangi ya. Itu kalau kita lihat itu dihasilkan oleh perempuan-perempuan urban ya. Dikatakan perempuan-perempuan urban.
tentang dia mengatakan bahwa ada loh, selain laki-laki itu ada makhluk lain, artinya wanita yang mempunyai apa ya, dia itu secara psikologis, secara kultural dia ada di dalam dunia ini dan dia juga punya hak untuk bicara. Dan selama ini sebelum kita kenal feminis, semuanya kan dalam kacamata laki-laki, ya kan? Orang perempuan dinilai laki-laki. Nah ini sekarang perempuan menilai dirinya sendiri, menilai juga perempuan lain, tapi bukan perspektif laki-laki. Maka menuntut macam-macam, akhirnya kesetaraan gender dan sebagainya. Tapi kembali lagi anak-anak kita juga seperti tadi Bu Listiani, bahasanya kacau. Saya belum pernah membaca itu. Belum membaca yang karangan siapa Bu? Jenar Mahesa Ayu, Bu. Jenar Mahesa Ayu yang katanya memang vulgar sekali ya. Itu kan Iya, Bu. anak-anak harus dituntun. Nggak apa-apa. Itu menjadi sebuah fenomena ya, fenomena kesetaraan gender di Indonesia. Ya. Dan itu sebuah karya sastra. Dan itu banyak digemari juga ya Bu ya, betul kan? Iya. Banyak digemari juga. Nah, saya juga senang sebenarnya Bu, karena memang beliau itu membuka hak-hak perempuan dengan segitu gamblangnya. Cuman untuk apalagi ke anak-anak sekarang, ya kalau bisa pilih yang lebih soft gitu Bu, untuk mengajarkan tentang feminisme itu sendiri. Tapi kalau untuk mahasiswa cocok Nggak banget apa-apa. sebenarnya. Iya. Kalau mahasiswa mah. Oke. Ya, silahkan ada pertanyaan lain, Bapak Ibu, monggo. Masih ada 8 menit lagi. Atau mau menambahkan, Bu Mardiana mungkin? Bagaimana Enggak, Bu, pengajaran cukup. di sekolah? Tadi ada pertanyaan dari Bu Dania, Bu, yang belum terjawab. Ya, silakan. Oh, enggak, Pak Teguh, pertanyaannya apa tadi? Teguh, pertanyaannya apa? Bentar Ibu. Dari Bu Dania itu tadi kalau tidak salah, mau dikoreksi ya Bu Dania nanti. Apakah konteks sosial dan budaya boleh dipertimbangkan dalam analisis sastra baru? Mengapa pendekatan ini lebih memilih fokus pada teks saja? Begitu ya Bu Dania ya? Iya, Pak, betul. Oke, silakan Ibu. Oke, Bu, izin Bu Tri, Ya, silakan. saya coba menjawab dari pertanyaan Bu Dania. Mungkin dari versi pendapat saya ya, Bu ya. Mungkin nanti Ibu coba tambahkan lagi. Ya, Bu Listi. Iya. Tadi, apakah konteks sosial dan budaya boleh dipertimbangkan dalam analisis sastra baru? Mengapa pendekatan ini lebih milih fokus pada teks saja? Kita tadi sudah membahas ya Bu mengenai yang tadi sudah dibahas tentang sosial dan budaya. Perlu dipertimbangkan untuk sastra baru ini karena teks sastra baru ini menggunakan teks secara otonom. Karya sastra dianggap memiliki makna yang berdiri sendiri. Dia fokus pada unsur intrinsik, ekstrinsik yang dibahas, tapi tidak harus keluar dari konteks analisis unsur ekstrinsik dan intrinsik agar tidak terjadi kesesatan. Seperti tadi kan diceritakan kalau makan apa namanya sesajen katanya memiliki kemampuan supranatural gitu. Tapi kalau dalam konteks ini kita ada aturan-aturan sendiri apa sih yang harus dibahas secara unsur ekstrinsiknya dan intrinsiknya. Jadi kalau dari segi teksnya yang dibahas itu agar lebih objektif secara sistematis dan bebas dari unsur pengaruh dari luar. Oke. Mungkin itu saja pendapat dari Terima saya. kasih. Mungkin ditambahkan. Boleh. Jadi saya tambahkan. Jadi kalau kita mengkaji sebuah karya sastra baru ya kita, karena sastra baru tadi kata Pak Teguh itu kan kompleksitas ya. Temanya itu kompleksitas tentang kehidupan sekarang yang memang sangat-sangat banyak masalah ya Pak ya. Makin kesini makin modern kan banyak masalah. Otomatis kita ketika membuat suatu kajian atau analisis ya melihat bagaimana konteks sosial budaya masyarakat posmo ini ya, yang tadi dibilang ini misalnya kok
Orang sekarang itu gampang terkenal tetapi gampang pudar ya Pak ya. Seperti tadi ketika menghasilkan sebuah karya masuk ke blog, masuk ke webtoon dan sebagainya. Mereka cepat terkenal karena kebetulan hari itu saat itu dia menghasilkan sebuah karya yang bagus. Tetapi nanti ke sana dia nggak bisa berproduksi karena memang dia prosesnya itu tidak melalui seperti tadi proses seleksi. Ya, dengan adanya seleksi-seleksi dari suatu redaksi itu kelebihan ya. Itu kita selalu membuka diri untuk kesalahan-kesalahan kita. Nah, mereka kan tidak ada. Paling-paling ya seperti netizen tadi saya bilang. Netizen yang dengan bervariatifnya. Nah, kembali lagi, ada satu karya sastra dari Mesir. Itu membicarakan tentang bagaimana judulnya Woman at Point Zero. Ya, dikarang seorang perempuan, mungkin kita bisa dekati dengan feminis ya. Bicara tentang konteks sosial budaya. Bagaimana masyarakat, terutama perempuan di Mesir, pada Mesir itu dikatakan ilmu pengetahuan sangat tinggi, kemajuan teknologi sangat tinggi, tetapi ada beberapa model-model patriarki yang menekan perempuan di sana. Itu ada di dalam novel itu. Nah, itu kita bisa dekati dengan sosial budaya. Bagaimana kritik sosial muncul dalam bentuk sebuah novel Woman at Point Zero. Nah, itu banyak sekali kita bisa melihat kenapa konflik itu timbul dalam masyarakat posmo saat ini. Dan itu harus diungkapkan oleh seorang kritikus sastra. Ya, melihat kacamata pengarang, mengartikan, memberikan makna. Pengarang sesuai dengan perspektif kita, sesuai dengan kemampuan kita menelaah sebuah karya sastra. Dan kadangkala karena kepekaan pengarang yang memuat di dalam ceritanya atau di dalam suatu puisinya atau karya sastranya tentang sosial, politik, ekonomi, budaya dan sebagainya atau unsur ekstrinsik itu. Ya. Dengan bagusnya pengarang itu kadang bisa menjadi terkenal juga. Karena kepekaan mengolah kondisi. Kalau jurnalis kan cuma menjelaskan yang terjadi pembunuhan ini gitu kan. Ya, sekarang kan banyak banget dosen yang dibunuh ya, dosen perempuan. Nah, ada 2 ya. Nah, tetapi mungkin di tangan seorang pengarang, kenapa bisa terjadi pembunuhan itu? Dia memposisikan sebagai tokoh pembunuh, bisa memposisikan tokoh perempuannya, bisa lingkungannya dan sebagainya. Ya, mungkin kita terbelalak matanya. Kok bisa ya? Kalau kita ya sebagai pembaca, kok bisa ya perempuan, apalagi dia dosen, itu kok bisa seperti itu? Ya, itu kan termasuk dia public figure di dunia akademisi. Ada apa ini semuanya? Kenapa muncul moralitas seperti ini? Tapi dia orang baik. Baik di kacamata keluarga mungkin, teman mungkin. Tapi bagaimana dengan moralitas dia? Nah, itu kan diungkap semua dalam sebuah karya oleh pengarang. Kalau Bapak Ibu itu jadi pengarang, mungkin kisah itu akan diangkat sebagai sebuah cerita yang menarik. Bukan hanya sekedar pembunuhan, tetapi mungkin moralitas yang mengalami degradasi akan dimunculkan oleh Bapak Ibu di dalam masyarakat Indonesia atau masyarakat dunia yang terbalut, mungkin orang katakan kita sulit sekarang mengenali itu orang baik atau tidak baik, betul nggak Bu Dania? Sulit kita mengenali sekarang. Apa orang yang ngomongnya kasar pasti dia jahat? Belum tentu. Sulit sekarang. Nah, banyak kasus-kasus yang orang yang tadinya nggak berniat membunuh ternyata jadi pembunuh. Ada apa? Ada faktor psikologis apa? Bukan hanya sosial budaya. Kenapa orang kita menjadi gampang marah, gampang membunuh, dikit-dikit membunuh, bahkan anak-anak SD aja membuli langsung membunuh. Yang kemarin anak SMA sampai banyak yang luka, ya kan? Ada apa? Faktor psikologis apa? Nah, ini dikupas oleh seorang sastrawan dalam sebuah karya. Nah, kita menangkap, larikan karya itu dengan faktor psikologis. Misalnya kita menggunakan teorinya Sigmund Freud tentang ego dan superego. Kan begitu. Tugas kita itu semuanya.
Pengarang hanya menampilkan sebuah kasus dengan kepandaian dia mengolah kata seperti Pak Teguh bilang tadi. Semuanya hanya bermula dari dan bermuara dengan kata-kata ya Pak ya. Kalau kita lihat. Makanya dulu di zaman dulu zamannya Aristoteles dan sebagainya itu kan ada pengarang yang dianggap tidak berguna dalam sebuah negara, dalam masyarakat Yunani atau Romawi. Akhirnya dibunuh. Ya, dia mengatakan nggak ada guna itu pengarang itu, sastrawan seniman itu nggak ada guna, ya. Tetapi ternyata dia buktikan bahwa dengan kata-katanya yang Pak Teguh tadi bilang bisa mempengaruhi seluruh masyarakat dunia atau masyarakat di negara itu. Hanya dibunuhlah orang itu. Siapa ya namanya? Lupa saya. Kalau nggak Aristoteles ya muridnya. Itu seperti itu. Ternyata kata-kata itu serem. Ya, kata-kata itu dampaknya luar biasa. Oke, cukup waktunya ya. 10:30 lewat 1 menit. Iya, Bu. Silakan Pak Teguh ditutup. Sayang banget ini waktunya udah habis, padahal lagi seru banget ini Semangat. membahas teman-teman yang ingin kaya jangan ke Gunung Srandil ya. Berusaha dan berdoa. Iya, karena kita bukan zaman pralogika, kita sudah Nah, pakai betul logika. gitu. Jadi tetap yang membuat kaya kita ya usaha dan doa kita tentunya karena atas izin Tuhan, gitu ya. Baik, saya simpulkan Ibu bahwa sebenarnya karya sastra baru itu adalah jembatan antara dunia teks dan dunia manusia. Sebuah upaya memahami denyut kehidupan yang bersembunyi di balik rangkaian kata. Di tengah arus perubahan zaman, sastra baru hadir bukan sekedar sebagai hiburan, tetapi sebagai cermin kritik dan ruang refleksi bagi realitas yang terus bergerak. Melalui pendekatan-pendekatan, ya, kita tidak hanya membaca cerita, tetapi membongkar makna, mengurai simbol, dan menyibak lapisan-lapisan ideologi yang membentuk karya. Setiap tokoh, alur, diksi, latar, dan gaya bahasa menjadi pintu masuk menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang manusia dan dunianya. Sastra baru menuntut pembacanya untuk berpikir kritis, merasa lebih dalam, dan melihat persoalan dari perspektif yang lebih luas. Ia mengajarkan bahwa di balik setiap cerita ada pengalaman, nilai, dan pesan yang menunggu untuk diterjemahkan. Akhirnya, analisis karya sastra baru bukan hanya tentang memahami teks, tetapi tentang memahami siapa kita, kemana kita bergerak, dan bagaimana sastra membantu kita melihat kehidupan dengan mata yang lebih jernih dan hati yang lebih peka. Baik, demikian Bapak Ibu, teman-teman, Ibu dosen, presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sampai berjumpa pekan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Teguh dan teman-teman pemateri ya, sudah menyampaikan Kasih, materinya Ibu. dengan bagus. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tapi jangan lupa kita jangan ke Gunung Serandil apa ya. Nggak usah. Tapi kita berusaha dan berdoa. Pastinya kita kalau memang diberikan kemudahan ya pasti akan berhasil ya Pak ya. Tapi kalau kita gagal dalam usaha itu, mungkin itu sebuah proses yang memang harus kita lalui untuk lebih meningkatkan lagi usaha dan upaya kita. Oke, selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu. Foto bersama foto boleh? dulu. Oh, boleh Foto, silakan. Bu. Ya, saya lupa soalnya biasanya saya sudah foto, sekarang saya lupa. Ya, jadi foto bersama ya, Bu. Iya. Izin.